Selanjutnya di alat bukti, keterangan seorang korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah disertai dengan satu alat bukti. Kemudian ketentuan saksi yang disumpah dikecualikan terhadap keterangan korban atau saksi anak atau penyandang disabilitas. Kemudian korban atau saksi yang berusia di bawah 18 tahun didampingi orang tua. Adapun yang ketiga yaitu ganti kerugian, di mana dalam penuntutan maupun putusan sesuai permintaan dari korban atau keluarga korban. Adapun bentuk-bentuknya, yang pertama uang sebagai ganti kerugian material maupun imaterial, yang kedua layanan pemulihan, terus yang ketiga permintaan maaf, yang keempat pemulihan nama baik. Proses beracara yang keempat yaitu pelaporan, di mana setiap orang yang mengetahui, melihat, atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual wajib melaporkan kepada PPT atau kepolisian. Apabila nanti dari tenaga kesehatan, psikiater, atau psikolog ada menemukan tanda permulaan terjadinya kekerasan seksual harus melapor juga. Selanjutnya, apabila korban menyampaikan laporan langsung melalui PPT, maka PPT wajib menerima laporan di ruangan pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban. PPT dilarang juga mengungkapkan identitas korban. Kemudian penerimaan pelaporan khusus dilakukan oleh penyidik yang bertugas bagi perempuan dan anak. Yang kelima, penyidikan. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual, penyidik dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan korban atau saksi, menggunakan pengalaman atau latar belakang seksual korban dan atau saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau tidak melanjutkan penyidikan korban. Selanjutnya juga penyidik tidak boleh membebankan pencarian alat bukti kepada korban atau saksi. Selanjutnya juga tidak boleh menyampaikan informasi tentang kasus kekerasan seksual yang sedang ditanganinya kepada media massa atau media sosial dengan menginformasikan identitas korban dan keluarganya. Selanjutnya yang keenam yaitu penuntutan. Penuntut umum dalam melaksanakan pra penuntutan dan penuntutan perkara kekerasan seksual berlandaskan pada kebutuhan dan hak korban. Selain itu, pemeriksaan pengadilan dilakukan dalam sidang tertutup. Hakim juga memerintahkan penuntut umum untuk melakukan pemenuhan hak korban. Penuntut meminta pertimbangan dari korban, keluarga, pendamping, atau ahli untuk menetapkan jenis dan jumlah ganti kerugian. Tidak menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi. Tidak menjadikan alasan pengalaman atau latar belakang seksualitas untuk mengabaikan keterangan yang disampaikan korban atau keluarga korban. Selain itu, pembacaan putusan dalam persidangan dilakukan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Dan yang terakhir, pembacaan putusan wajib merahasiakan identitas korban, keluarga, atau saksi, waktu, tempat, dan kronologis kejadian.